Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran Sika SMA. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, doanya kita berdua terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh itu yang baju garis jurusan kan saya Bu. Dan di dulu ya, pimpin dari sana. Baik maka sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada doanya kita berdoa. Doa dimulai. Amin, sudah selesai. Oke, amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, dibosin dulu. Sekretaris siapa? Oke, mana absen? Erni, saya. Deli, aduh, Deborah, Eka, Ibu, Enson, Pasmi, Lara. Oke, semua hadir ya. Oke. Kemarin kan Ibu sudah bilang kita mempelajari materi untuk hari ini tentang Oke, kemarin Ibu sudah suruh kalian mempelajari tentang fluid. Coba yang tahu tentang fluid. Oke. Oke, itu pendapat dari profesor. Yang lain? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk menurut saya. Oke, namanya siapa? Eka. Oke, karena tadi cuma saya yang tahu, jadi di sini Ibu ada buat PPT. Sebenarnya juga sudah sih harusnya, tapi Ibu ada buat PPT-nya. Sini ada pengertian fluida. Coba bacakan. Ini, taruh. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memisahkan bentuk badan. Ada dua jenis fluida. Ini ada fluida cair dan juga fluida gas. Fluida cair itu ada berupa air, minyak, alkohol, dan juga yang lainnya yang bisa cair lah gitu. Ada juga fluida gas, udara uap, dan juga udara helium. Nah, udara helium ini, kalian tahu nggak udara helium ini? Yang di dalam balon. Oh iya, pas, bagus. Nah, ada di sini spesifik dari fluida. Ada yang pertama, tidak punya bentuk tetap. Tidak punya bentuk tetap ini artinya gimana? Dia mengikuti badannya. Ya, seperti air. Contohnya kan ini kalau minum, dia mengikuti dari botol minum saya. Ya, bagus. Siapa sih namanya? Erni. Oke, Erni ya. Yang kedua dapat mengalir, seperti kalau di kehidupan sehari-hari kan ada kandungan lah, bisa kita tengok. Yang itu kan mengalir. Yang ketiga memberikan tekanan pada setiap permukaan yang bersentuhan dengannya. Nah, di sini ada tekanan dalam fluida. Tekanan ini gimana? Coba lihat tekanan. Sini ada Ibu buat tekanan. Nah, di sini tekanan berupa besar gaya yang bekerja tegak lurus dan ada proses tekanannya. Nah, tekanan ini dalam fluida bisa bekerja ke semua arah, baik ke samping, ke atas, ke bawah. Dan tekanan dalam fluida ini semakin besar atau semakin dalam badannya, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, tekanan dalam fluida ini akan dipengaruhi oleh sifat dalam fluida atau bisa disebut massa jenisnya. Seperti di sini ada rumusnya bahwasanya P sama dengan F kali A. Taruh. F kali A. Ya, maaf ya, bisa baca di mana P itu merupakan tekanan, F kali A dan A dua permukaan. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dari zat cair. Nah, di sini dapat kita lihat kedalamannya. Di mana semakin dalam letak dari sebuah titik, maka semakin tinggi kolam air di atas. Misalnya, air di dalam kolam, jika kolamnya semakin tinggi, maka tekanannya akan semakin besar. Atau tekanan di bawah atau yang paling dalam itu akan semakin besar. Lebih besar tekanan di bagian tengahnya. Kedua, ada massa jenis zat cairnya, di mana fluida bermassa jenis yang besar, misalnya di air laut ataupun air tawar, di mana di massa dari air laut ini lebih besar dari massa air tawar, di mana akan menghasilkan tekanan lebih besar daripada pada gerakan yang sama. Yang ketiga, ada kecepatan gravitasi, di mana semakin besar nilai-nilainya, nilai G ini berapa? 10. Ya, bagus. Mana jika nilainya semakin besar, maka tekanan fluidanya akan meningkat dalam kedalaman yang sama. Kita lanjut. Di sini ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini tekanan yang ditimbulkan oleh fluida ataupun zat cair yang diam atau berat fluida yang pada kedalaman tertentu. Nah, di sini ada Ibu membuat ilustrasi. Bisa kalian lihat di gambar ini sebuah botol yang memiliki 3 lubang. Coba kalian amati dulu gambar ini. Apa yang bisa kalian amati dari sini? Oke, Ibu pilih ya. Coba ini yang di depan, samping Lara. Ibu dari saya, lubang yang paling bawah itu yang nomor 3 itu. Coba main dulu. Yang mana yang paling bawah? Lubangnya itu menyebabkan air yang paling jauh karena airnya itu lebih banyak yang keluar. Oh, oke. Yang lain? Saya. Oh, ini lah yang di samping Deborah. Hasil pengamatan saya, Bu, lubang paling atas memancar lebih jauh karena air mengalir lebih cepat jatuh ke bawah. Oh, itu ya pengamatannya. Jadi di sini Ibu akan membuat kalian memberikan satu eksperimen ini. Kita akan mencoba secara langsung biar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini sesuai dengan tekanan hidrostatis. Oke, di sini ada yang bawa botol. Ada yang bisa bantu Ibu di sini buat bisa tanamkan ini. Silakan. Yang mana yang boleh dibawa? Oke, langsung aja. Yang lainnya mana ya? Ada yang lawannya. Coba satu orang gitu. Ya, satu memberikan air.
paling bawah maksudnya. Yang paling bawah. Ya. Gimana yang paling keras masalahnya? Ah, Paling atas. itu ya pasti jalan ini. Yang lain mana? Aku tahu. Bawah. Yang lain? Oke, kedua gimana? Yang lain. Gimana ya? Kenapa bikin cerita dari? Oke, setelah melakukan eksperimen juga di sini, ibu juga udah mencantumkan ilustrasinya. Ternyata masih ada dari yang mengalami konsepsi. Nah, dari sini, dari eksperimen ini, dari ilustrasi yang dibuat ini, dengan caranya itu yang paling besar itu di lubang paling bawah, temannya yang dibilang ya. Di mana sesuai dengan buku ilustrasi yang dimana menyatakan bahwasanya semakin dalam Posisi lubang berada semakin jauh pancaran air dalam posisi digunakan P sampai ini dengan Rho kali B kali H. di kehidupan kita juga sehari-hari bisa lihat kan anak kos nih ada penampung air yang penampung air yang biasa di atas yang di atas rumah kan kalian kan juga di paling ya di paling bawah atasnya itu agar airnya terpancar lebih deras ya dan seluruh air yang ada di dalam penampungnya itu bisa mengalir. Oke, sampai sini udah paham tentang konsep tekanan hidrostatis? Oke, ada pertanyaan untuk konsep dari tekanan hidrostatis ini? Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa teksturnya yang dikatakan tadi bahwa lubang paling bawah itu memancar paling jauh. Itu karena airnya yang lebih banyak atau karena apa? Oke, tadi kan di sini sudah dijelaskan bahwasanya semakin dalam posisi lubangnya berada, semakin jauh pancaran airnya. Jadi itu bukan dipengaruhi oleh banyaknya airnya, tetapi jauh pancaran itu tidak dipengaruhi oleh atau tidak ditentukan oleh jumlah atau volume air yang keluar, melainkan karena tekanan hidrostatis yang tadi pada dalam lubangnya yang tadi sesuai dengan yang dijelaskan tadi konsep hidrostatis ini. Jadi tekanan itu bergantung pada jarak lubang dari permukaan airnya. Oke, paham ya, Pak? Oke. Di sini kan ada yang membuat rumus dari tekanan hidrostatis. Jadi ibu mau buat contoh soalnya dulu. Ibu ditekan aja ya soalnya. Oke, nanti ibu mau satu orang mengerjakan ke depan. Oke, tulis soalnya. Soalnya sebuah botol aqua diisi penuh air. 3 lubang dibuat pada posisi itu lubang A 6 cm, lubang B 4 cm, lubang C 22 cm. Itu tekanan hidrostatis pada masing-masing lubang dan lubang mana yang memiliki tekanan hidrostatis. Oke, kasih waktunya 1 menit bisa ya. Oke, siapa yang bisa mengajarkan ke depan? Yang bisa mengajarkan ke depan ada? Oke, itulah yang sekitar M ya. Ada spidol? Oke. Perhatikan ya. Baik, Bu. Ya, coba jelaskan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan. Tadi kan diketahui lubang air itu 6 cm, kita konversi ke meter, maka hasilnya 0,06 meter. Untuk B-nya kan 14 cm, kita konversi juga ke meter, jadi 0,14 meter. Dan begitu juga untuk lubang C 22 cm sama dengan 0,22 meter. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan rumus dari tekanan hidrostatis, yang mana rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Rho-nya kan sudah ditetapkan, itu 1000. Artinya juga kecepatan. 1000. Untuk G-nya juga sudah ditetapkan, bisa kita menang 9,8, bisa juga 1000. Maka kita masukkan rumusnya Adanya apa? P sama dengan 1000 dikali ketinggiannya tadi 0,06 meter untuk lubang A. Maka hasilnya 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 dikali 0,06. Hasilnya adalah 600 Pascal. Begitu juga untuk lubang B dan C. Terima kasih. Oke. Di sini temannya udah menjelaskan ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya lubang C yang memiliki tekanan terbesar. Oke, di sini ibu buat ada untuk kerja-kerja ini dikumpulkan untuk pertemuan kedepannya, untuk pertemuan berikutnya di hari Jumat. Untuk sekretaris ini hari Jumat kami sudah masuk ini dari meja ya. Oke, nanti dibagikan ini sekretaris dan sekretarisnya. Mungkin kalian sudah paham dengan pertemuan hari ini. Untuk berikutnya kita lanjut ke beda status dan dinamis. Oke, demikian pelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.